Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Senang rasanya Mr. Anhar kembali ketemu sama teman sekalian yang ada di Al-Mahira. Hari ini kita kembali silaturahmi, ya. Kita sharing-sharing tentang proses mentoring ini yang sejatinya sebenarnya dilaksanakan eksklusif, tapi saya lihat bahwa ketika teman-teman ikut, ada semangat yang bisa kita share kepada teman-teman sekalian. Jadi harapannya adalah setiap minggu dari minggu ke satu ke minggu ke berikutnya selalu ada semangat atau harapan baru yang bisa kita share dari Al-Mahira ini. Jadi untuk yang baru ikut pertama kali, perkenalkan saya Mr. Anhar yang ditunjuk untuk mementori teman-teman selama beberapa waktu ke depan, ya. Yang harapannya nanti bisa berkelanjutan hingga teman-teman semuanya bisa mencapai impiannya. Oke, tapi seperti aturan main kita di mentoring ini ya, silakan screenshot dulu ya. Silakan screenshot dulu. Bentar dulu ya, saya coba aktifkan yang lain. Coba nanti teman-teman screenshot ya, apa yang teman-teman yang bisa pelajari pada malam hari ini dan nanti silakan diposting di sosial medianya masing-masing ya. Silakan diposting di sosial medianya masing-masing. Kemudian ketika teman-teman posting, silakan berikan caption ya. Silakan berikan caption tentang apa yang telah teman-teman pelajari. Saran saya diposting di eh, Facebook ya, dan setidaknya di WA. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Coach. Nah, siap. Nah, pada kesempatan malam hari ini ya kita akan melanjutkan sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita pernah sempat belajar sebuah teknik ya dalam coaching atau mentoring yang disebut dengan formula grow ya. Nah, kalau ada yang ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas bahwa ternyata untuk mempercepat impian itu ada caranya, ada langkah-langkahnya ya. Kalau yang ikut di mentoring eksklusif itu pernah juga saya sampaikan bahwa eh, ketika kita ingin mempercepat impian itu kita harus bisa merubah yang namanya dream plan berubah menjadi action Kemakan itu. plan. Apa nih? Oh, kemakan tuh. Saya nonaktifkan dulu suaranya teman-teman ya, supaya tidak saling mengganggu. Hah? Oke, jadi pernah saya mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang impian ya, kalau kita berbicara tentang impian, maka ada yang namanya dream plan ya, ada yang namanya dream plan. Dream plan yaitu daftar impian kita yang semua dari kita pasti punya yang namanya impian. Ya, nggak mungkin ada orang yang hidup itu tanpa impian ya. Kemudian kita harus bisa rubah itu menjadi sebuah action plan. Ini adalah salah rumus pertama percepatan dari impian itu sendiri. Ya, dream plan berubah menjadi action plan. Kata kuncinya harus dalam bentuk action yang bisa dihitung, bisa diukur. Ya, bahkan teman-teman yang sudah pernah ikut mentoring eksklusif itu bisa diketahui dalam bulan ini apa yang menjadi target pencapaian kita, berapa jumlahnya. Nah, itu kan rumus yang pertama, ya kan? Nah, setelah action plan itu sendiri, ada lagi sebuah pendekatan yang disebut dengan grow methods, ya. Ini grow eh, bukan artinya berkembang, tapi grow di sini artinya sebuah singkatan, ya. Ini adalah singkatan dari 4 huruf yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke? Jadi semoga harapannya, insya Allah Bismillah dengan teman-teman mendapatkan materi pada malam hari ini, eh, yang sudah menjadi action plan itu segera bisa dipercepat terwujudnya. Oke?
Nah, itu sekedar pengantar dari saya. Kalau teman-teman sudah siap untuk menerima materinya, siap untuk mempercepat impiannya, katakan siap di kolom komen supaya saya tahu siapa yang mendengarkan suara saya. Katakan siap di kolom komentar. Silakan. Wah, kencang ya. 5, 6 orang. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Masya Allah. Ya, kan kita juga tambah semangat tuh ya kalau teman-teman sudah siap untuk mewujudkan impiannya. Ya. Nah, rumusnya adalah grow. Nanti teman-teman ada yang mau catat, silakan catat. Tapi kalau tidak mau catat, Mister bisa saya minta materinya. Nanti save saja nomor WA saya. Ya, saya sebutkan nomor WA saya. Nanti bisa di save aja. Atau saya nanti bisa ketik ya. Coba saya coba ketik di kolom komentar. Untuk teman-teman yang belum kenal. Ini oh ya, ini ada nomor WA saya ternyata. Ini ada nomor WA saya. Jadi teman-teman silakan save atas nama Mister Anhar. Nanti kalau membutuhkan materinya dalam bentuk PDF, nanti saya kirimkan. Oke, bisa ya? Di, di capture aja, di screenshot aja poin ini atau slide ini. Udah? Udah? Oke, kita lanjut. Nah, GROW itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari 4 huruf ya, yaitu GROW. Ya, kita coba mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah goals. Ya, kalau berbicara tentang goals atau dalam bahasa Inggris disebut dengan impian, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi impian kita. Kalau teman-teman yang sudah pernah ikut mentoring pasti sudah tahu bahwa impian itu punya alasan tersendiri, ya. Ada namanya common why, ada namanya big why, ada namanya uh, grand why, punya alasan tersendiri. Maka kita bisa mengukur seberapa besar impian kita dari kategori itu. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mendapatkan materi ini sebelumnya, dari sebelumnya, kecuali teman-teman yang sudah ikut materi eksklusif, saya mau tanya dulu dan silakan ketik di kolom komentar apa yang menjadi impian Anda. Silakan ketik di kolom komentar apa yang menjadi impian Anda. Ayo, apa yang menjadi impian Anda dan ketik di kolom komentar. Nah, Ibu Suci bermanfaat untuk orang banyak. Wah, selamat datang Ibu ya. Ini kemarin kayaknya sempat ini ya, eh, ada kendala dari segi kesehatan waktu ini ya. Alhamdulillah selamat bisa kembali lagi ya. Apalagi yang lain teman-teman? Apa yang menjadi impian Anda naik haji bersama keluarga? Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah belajar tentang Grand Way pasti ketawa-ketawa sendiri nanti ya. Senyum-senyum sendiri kalau sudah melihat, oh ini masuk dalam kategori yang mana ya. Mereka sudah paham pasti. Ada lagi yang lain? Silakan semua teman-teman yang menuliskan impiannya di kolom komentar. Insya Allah kita aminkan sama-sama. Ada yang pengen rumah Ibu Hasna dari Parepare. Oke, yang lain? Hmm? Impian saya bisa sukses bersama dalam bisnis Al-Mahira ini Ibu Sapsidar dari Palopo. Oke, ada lagi yang lain? Apa yang menjadi impian Anda? Ini sudah 26 pesertanya ternyata ya. Umroh bersama keluarga di tahun 2024. Amin. Ya, pokoknya semua yang punya impian kita aminkan. Ada lagi? Ayo, ini masih banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang sejatinya baru baru saya lihat ya. Ya. Ada lagi? Umroh bersama punya kendaraan haji di tahun 2027. Amin, amin ya robbal alamin.
Oke. Punya impian pribadi, perjalanan spiritual bersama keluarga. Ibu Nisi, lunas amanah, lunas amanahnya. Eh, lagi, saya nonaktifkan teman-teman ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, ada lagi? Lunas amanah, punya store martabak. Oh ini Bu Ningsih. Ini temannya istri saya juga. Store martabak umroh dan haji bersama keluarga. Amin. Pastilah kesuksesan dunia akhirat dengan segala kemanfaatannya. Amin. Kita Fitriani, semua hutang lunas tahun ini. Ya, ini doa untuk semua orang ya. Semoga ya, semua yang punya utang yang lagi ikut Zoom pada malam hari ini semuanya lunas utangnya. Amin. Insya Allah. Lunas utang, umroh haji sekeluarga Ibu Rini, Fatma Rusli. Ada lagi? Ada lagi kah yang punya impian? Silahkan diketik aja di kolom komentar, nanti kita aminkan. Lebih banyak, lebih seru, lebih rame, lebih bagus. Oke? Dah? Dah ya? Cukup ya? Ini 33 orang sekarang. Bebas finansial agar impian yang lain bisa terwujud. Kata siapa ini tadi? Ibu Dewi 007. Ibu Jumriati naik umroh haji bersama keluarga dan membagikan orang tua. Oke? Cukup ya? Nah, eh, kalau tadi berbicara tentang impian, kalau untuk teman-teman yang sudah pernah belajar sebelumnya, impian itu terbagi, dream plan itu ya, eh, alasan kita melakukan sesuatu itu biasanya ada tiga, ada namanya common why, ada namanya big why, ada yang namanya grand why. Nah, itu ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar. Nah, kita bicara kembali kepada tentang impian. Kenapa ada orang punya impian tetapi lama terwujud? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada orang punya impian? Atau rata-rata kita punya impian lama terwujud. Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Ayo. Kenapa ada impian yang lama banget terwujudnya? Karena progresnya lambat, karena tidak konsisten, masih ragu-ragu dengan impiannya, tidak fokus, kurang action. Impian hanya sekedar impian tanpa action. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi saya sudah kasih clue sebenarnya. Mohon izin teman-teman yang nonaktifkan kameranya, saya nonaktifkan dari sini ya. Nah, ini tadi ya. Saya sudah spill sebenarnya. Kenapa ada orang sekali lagi punya impian tetapi lama banget terwujud ya. Tadi saya bilang karena dia masih di taraf angan-angan ya, masih di taraf angan-angan. Cina, Belum pada lagi Dede kalau memang dipanggil dia dong. kurang konsisten, belum lagi misalnya kalau dia eh, apa namanya eh, tidak komitmen, ya kan? Belum lagi kalau fokusnya lari-lari dan sebagainya, ya kan? Jadi di antaranya adalah karena dia masih ada di taraf dream plan, masih ada di tahap angan-angan. Padahal sebenarnya kita sudah harus berubah menjadi action plan dalam bentuk action yang nyata, yang jelas. Kenapa? Karena otak kita nih, dia selalu mau melakukan sesuatu ketika dia sudah pasti. Kalau tidak pasti, dia masih mengawang-awang gitu. Dia susah untuk menganalogikan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengcreate sesuatu kalau belum pasti. Misalnya kayak gini, kalau saya tanya, eh, apakah Anda ingin kaya? Ingin. Berapa jumlah kekayaan yang Anda inginkan? Tergantung nih, Mister, kalau banyak uang, tak. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu, maka biasanya ini otak susah sekali mencapai yang namanya kekayaan. Karena kenapa tidak ada angkanya di sini?
Tidak ada bentuk nyatanya. Kalau ada orang ditanya, mau punya kendaraan? Mau, Mister, kendaraan apa? Sembarang mau yang mana-mana saja. Maka apa yang terjadi? Otak juga susah untuk menganalisa, susah untuk menerjemahkan kata sembarang itu. Ya, susah menerjemahkan kata sembarang itu. Sama kalau misalnya orang lagi lapar, tanya, mau makan? Mau? Apa kita mau makan? Sembarang mau. Ya, ketika seperti itu, lagi-lagi susah untuk mewujudkan itu dalam bentuk kenyataan. Tapi kalau kita sudah punya langkah-langkah action yang jelas, maka amanlah, ya. Nah, setelah dia dalam bentuk action, nah, untuk mengeksekusi action plan itu sendiri, ya, untuk mengeksekusi action plan itu sendiri. Ini ada kalimat dari Bu Dewi 007 bilang, saya tidak tahu harus mulai dari mana, Mister. Nah, untuk mengeksekusi action plan itu sendiri, maka kita menggunakan pendekatan tadi yang saya sebut dengan grow methods. Ya, untuk mengeksekusi impian kita supaya lebih cepat, ya, supaya lebih terwujud dalam bentuk yang real, yang nyata, maka kita menggunakan pendekatan grow methods. Nah, kalau boleh jujur, eh, ini berdasarkan based on experience. Jadi ceritanya adalah beberapa waktu yang lalu, waktu saya sebelum mengetahui metode ini, saya itu orang yang suka menulis impian saya dulu, ya. Apakah di kertas, apakah saya tempel di dinding, atau misalnya saya bikin dalam bentuk album dan sebagainya, ya, dalam bentuk buku. Nah, itu saya tipe orang yang seperti itu dulu. Tapi sama saya juga susah mewujudkan impian dulu sebelum saya mempelajari ilmu ini. Nah, setelah saya mempelajarinya, saya bikin formulanya dan sebagainya, alhamdulillah, eh, dari 40 impian 38 sudah terwujud. Umur kemarin alhamdulillah sudah selesai. Berarti dari 40 impian 39 impian sudah terwujud, ya kan? Alhamdulillah cepat sekali. Nah, ketika dia bertanya apa rahasianya, Mister? Nah, ini yang malam hari ini kita akan coba bagikan, ya. Ini yang malam hari ini kita coba bagikan. Saya mau tanya dulu, kira-kira, kan saya bilang tadi dari 39, dari 40 impian 39 sudah terwujud. Kira-kira apa satu impian saya yang belum terwujud? Ada yang bisa tebak? Nah, betul sekali, Bu Ningsi. Belum pindah haji. Insya Allah semoga tahun depan, amin ya rabbal alamin, kami sekeluarga juga akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, insya Allah. Saya doakan Ki juga yang belum, kita semoga sama-sama bisa pergi haji 2025. Dan ketik amin di kolom komentar, insya Allah diijabah. Ya, jadi tinggal haji sebenarnya. Itu pun alhamdulillah kami sudah bikin action plan-nya dalam bentuk apa? Minimal kami sudah daftar, ya kan? Minimal kami sudah daftar. Jadi itu adalah action plan, harus ada actionnya dulu, ya. Jangan cuma dibilang nanti Mister ada uang. Mohon maaf, haji itu bukan panggilan untuk orang-orang yang punya uang, karena ada orang yang punya uang miliaran, triliunan bahkan, ya, triliunan bahkan, tapi tidak bisa berangkat haji kalau tidak dipanggil, ya. Jadi haji itu bukan tentang materi, teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian. Haji itu adalah tentang panggilan atau undangan. Beda kalau, ya, beda kalau eh, kita mengusahakan sendiri, ya. Ada kan biasa kalimat begitu, ya. Ada yang mengatakan bilang, "Wah, Mister, tidak cukup pidana aku, lagi kumpul-kumpul uang kayak ini." Kita kalau mengatakan seperti itu berarti Anda lagi berusaha sendiri untuk berangkat haji. Beda kalau kita diundang. Ini pernah jadi diundang dalam sebuah kegiatan. Ya, pernah jadi diundang dalam sebuah kegiatan. Kalau kita diundang dalam sebuah kegiatan, kira-kira kita difasilitasi. Minimal dikasih makan lah. Betul ya? Atau misalnya ini nanti tanggal 23, tanggal 2 Juni ini ada kegiatan Al-Mahira di Wajo, ya. Seminar, seminar Al-Mahira di Wajo tanggal 2 Juni nanti ini. Ketika kita diundang sama awak kita, minimal kalau tidak dikasih makan, minimal dikasih transport lah. Betul apa tidak? Tiba di ruangan, dilayani, di bagian registrasi, disapa, betul ya? Betul ya? Jadi beda kalau kita mengusahakan sendiri dan beda kalau kita diundang. Apalagi kalau undangan spesial, ya. Setelah mengetahui hal ini,
Maka waktu saya berniat untuk umroh beberapa waktu yang lalu, maka saya tidak berharap kumpul uang untuk pergi umroh. Tapi doa kami pada saat itu adalah, ya Allah, undang kami untuk bisa umroh sekeluarga. Minimal sama pasangan dulu lah. Bisa dipahami? Beda kalau kita kumpul dananya, mengusahakan sendiri. Beda dengan kita minta untuk diundang. Jadi yang belum pernah umroh, belum pernah haji, minta untuk diundang. Kalau yang undang kita Allah, ya insya Allah, ini bukan cuma sekedar dikasih transportasinya, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih sarana, dikasih fasilitas. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke, bisa ya. Nah, karena sebentar kita akan lanjut sebenarnya tentang haji nih. Jadi saya sebentar mau challenge sebenarnya sama teman-teman. Nanti kita challenge sekarang aja ya. Tadi kan teman-teman mengatakan amin di kolom komentar. Saya tadi bilang yang pengen berniat untuk haji, katakan amin di kolom komentar. Dan alhamdulillah banyak sekali yang menyatakan amin 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 Allahumma amin. Saya mau tanya ke sekarang, siapa yang sudah store minimal untuk tabungan haji? Buka tabungan haji itu murah. Ya 500.000 boleh lah. Siapa yang sudah buka tabungan haji atau minimal sudah store untuk setoran haji awal? Ya, alhamdulillah Ibu Mardiana dari Palopo, Ibu Jumriati, Mas Santi, enggak apa baru baru tabungan umroh enggak masalah. Ibu Hasna, alhamdulillah sudah 4 orang. Ada lagi? Ada Ibu Tia, Ibu Rini, Ibu Samsidar, alhamdulillah. Nah, itu akan ketahuan orang yang akan action dengan yang tidak action. Ya, cuma dream plan-nya ada, tapi tidak ada action plan-nya. Nah, itu baru 78 orang, ya, 78 orang dari 38 peserta, ya, dari 38 peserta. Jadi akan beda sekali lagi, ya ada Ibu Eki, ada Ibu Fitrianti. Sekali lagi akan beda kalau kita sudah action dan baru sekedar dream, baru sekedar dalam angan-angan. Beda kalau sudah kita action. Beda rasanya. Oke? Nah, tiba-tiba ada yang bertanya sama saya, Mister, atau ada tidak? Baru tanya maharnya. Jangan tanya maharnya, Bu. Langsung saja ambil brosurnya dan langsung daftar. Tar 500.000, buka tabungan haji segera. Bisa di BSI, di mana saja terserah. Ya. Sekarang next question. Mohon izin untuk teman-teman yang saya bisukan, tidak usah diaktifkan dulu suaranya ya, kecuali nanti tanya jawab. Ya, oke. Lanjut, teman-teman. Ya, jadi eh, teman-teman itu alhamdulillah sudah ada beberapa yang action ya. Dari ini sekarang sudah 39 peserta, sudah ada yang action untuk buka tabungan haji. Terserah hajinya haji apa? Haji reguler kek, haji ONH kek, haji furoda kek, haji syara kek, yang jelas buka tabungan haji. Ada actionnya dulu. Karena kenapa sekali lagi itu otak nanti dia mudah untuk mencari sesuatu kalau real, nyata, jelas. Kalau dia dalam keadaan tidak jelas atau dalam keadaan abu-abu itu susah pencapaiannya. Itu dulu yang kita harus pahami. Rubah dari dream plan, ya ini tadi ya, rubah dari dream plan, berubah menjadi action plan. Dari dream plan, itu harus berubah menjadi action plan. Kalau dream plan, itu ciri-cirinya masih di angan-angan, angan-angan. Sedangkan kalau action plan, ciri-cirinya adalah sudah dilakukan. Oke? Bisa dipahami? Sudah dilakukan. Karena beda, beda, beda vibrasinya. Nah, tiba-tiba saya ada yang bertanya misalnya, Mister, apa itu ciri-cirinya kita akan berangkat? Kita insya Allah akan segera berangkat haji. Ada yang tahu? Ada 3 ciri-ciri, insya Allah orang kita akan segera ke Baitullah. Ini pernah saya alami waktu mau umroh.
Ada yang tahu apa ciri-cirinya? Kita itu sudah dipanggil, sudah ada nih undangan tak gitu. Apa ciri-cirinya bahwa kita itu sudah ada nih undangan tak dari Allah untuk berangkat ke Baitullah. Ada yang bilang sudah daftar, belum tentu sudah daftar, berarti dipanggil Meki. Ada yang bilang dipanggil sama Depak, Bu Haji, Alhamdulillah. Tapi bukan itu yang saya maksud ya. Apa kira-kira? Apa kira-kira ciri-cirinya bahwa ada yang undangan tak untuk umroh? Ada yang bilang sudah membayar lunas. Oke. Ada yang bilang suka melantunkan labbaik Allahumma labbaik. Ada yang bilang sudah punya keinginan. Oke, yang lain apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya Mister mungkin berangkat haji? Karena haji mungkin salah satu dari impian kita atau kalau yang belum umroh, apa ciri-cirinya? Ada nih undangan tak? Ini berdasarkan based on true story dari pengalaman pribadi. Ada yang bilang karena ada mie pelunasan. Oke, ada teman kami ibu-ibu seorang ibu yang berangkat ke tanah suci itu dia cuma seorang tukang petik-petik sayur, orang tukang petik-petik sayur yang sehari dia cuma bisa menghasilkan paling ya sekitar 10.000 sampai 20.000. Tapi alhamdulillah dia berangkat ke tanah suci bukan karena lunas. Nah, bukan karena nah, ya ada yang betul ya. Ada tiga ciri-ciri, insya Allah ini kita sudah punya panggilan untuk haji atau umroh berdasarkan pengalaman nyata. Ya. Ciri-cirinya kita sudah dapat panggilan. Yang pertama, yang pertama, mulai sering muncul postingan di sosial media kita tentang haji atau umroh. Haji atau umroh. Oke, mulai muncul postingan. Coba deh. Yang kedua, mulai bergetar hati ketika mengetahui orang berangkat umroh. Orang lain ini ceritanya, orang lain berangkat umroh, haji atau umroh. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah mulai muncul orang-orang terdekat kita berangkat di luar. Orang-orang terdekat kita yang kita kenal, wih, Ipa Anu berangkat ki, Ibu Anu berangkat ki. Mulai orang-orang terdekat kita itu sekitar 4-5 orang orang terdekat kita mulai berangkat haji atau umroh. Maka insya Allah kalau ini sudah terjadi, saya bilang orang keempat, orang kelima sudah berangkat di sekitar kita akan menjadi orang yang keenam atau bukan ketujuh. Ya, insya, insya Allah pengalaman pribadi. Ya, apakah ini nanti berhubungan dengan rumah misalnya kita belum punya rumah atau kita belum yang belum menikah, ya ini akan terjadi. Kalau kita lihat, ih, enaknya ternyata menikah oh mulai muncul postingan tentang pernikahan, bergetar hati kita ketika melihat teman kita menikah, orang-orang terdekat kita hitung-hitung, ih, kenapa sahabat-sahabatku mulai menikah? Tunggu nih, kita akan menjadi orang yang keenam atau ketujuh menikah. Oke? Bisa dipahami? Begitu aturan mainnya, ya. Begitulah sunnatullahnya. Insya, insya Allah. Siapa yang sudah muncul poin satu 2 3 dalam kehidupannya sekarang? Mulai muncul postingan tentang haji, lewat saja. Lewat saja. Terus kalau lihat orang mau berangkat, bergetar hatinya. Terus orang-orang terdekatnya mulai berangkat gitu. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada suami sama kita, maka insya Allah kita pun juga insya Allah akan segera diundang. Percaya saja. Jangan pikirkan ki wangta, jangan pikirkan ki danata, jangan dulu pikirkan ki keluarga atau untuk sementara waktu dalam hal, nanti kodong anakku ketinggalkan dan sebagainya. Jangan dulu pikirkan. Kalau tidak-tidaknya ini tanda sudah ada sama kita, insya Allah segera kita berangkat. Kita lagi online teman-teman, 41 orang. Siapa yang hatinya bergetar sekarang? Ayo. Masya Allah ya. Amin, amin ya Allah. Apalagi ada yang sampai meneteskan air mata. Insya Allah disegerakan di semua.